Om Swastiastu. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Ingat, walaupun kalian belajar dari rumah, tapi kalian tetap harus menjaga kesehatan. Jumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang puisi terjemahan. Simak video pembelajaran berikut dengan baik ya. Anak-anakku semuanya, kalian pasti sudah tahu ya bahwa puisi merupakan salah satu karya sastra yang sampai saat ini masih banyak sekali peminatnya. Salah satunya adalah puisi terjemahan. Hayo, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan puisi terjemahan? Ya, betul sekali. Puisi terjemahan adalah puisi asing yang diterjemahkan ke dalam suatu bahasa tertentu. Misalnya, ke dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam perkembangannya, puisi terjemahan ini memiliki peran penting dalam kesusastraan Indonesia. Apa saja sih peran penting tersebut? Simak penjelasan berikut ya. Peran penting puisi terjemahan. Yang pertama, bisa dijadikan bahan perbandingan. Di sini maksudnya bahwa puisi terjemahan dapat kita jadikan bahan perbandingan dengan karya puisi anak bangsa. Yang kedua, mengenal suatu negara. Dengan puisi terjemahan, kita bisa mengenal kehidupan sosial suatu negara, atau kita juga bisa menggunakan puisi terjemahan sebagai media untuk mengenal karakteristik berbagai puisi dunia. Dan yang ketiga adalah mempermudah kita untuk membaca. Mempermudah kita untuk membaca, apa sih maksudnya? Anak-anakku semuanya, puisi terjemahan dapat mempermudah kita membaca puisi penyair besar di dunia tanpa harus memahami bahasa asli mereka. Misalnya, kita dapat membaca puisi Khalil Gibran atau William Shakespeare tanpa harus memahami bahasa asli mereka. Anak-anakku yang ibu sayangi, kalian harus tahu ya bahwa yang utama dari karya terjemahan adalah bisa dibaca dan dipahami oleh pembaca sasaran dengan memprioritaskan kesepadanan pesan yang akan disampaikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur fisik dan struktur batin puisi terjemahan. Terlebih dahulu kita akan membahas tentang struktur fisik puisi. Struktur fisik puisi adalah unsur pembangun puisi yang bersifat fisik atau tampak dalam bentuk susunan kata-katanya. Apa saja ya yang termasuk dalam struktur fisik puisi ini? Simak penjelasan berikut ya. Struktur puisi yang pertama akan kita bahas adalah bahasa figuratif atau yang biasa disebut dengan majas. Bahasa figuratif adalah bahasa kiasan untuk menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Beberapa contoh bahasa kiasan atau majas antara lain metafora, simil, personifikasi, ironi, dan masih banyak ya yang lainnya. Struktur fisik yang kedua adalah kata konkret. Kata konkret merupakan kata yang bisa ditangkap dengan indera dan memungkinkan munculnya imaji. Nah, kata-kata konkret ini berhubungan dengan kiasan atau lambang ya. Ibu akan berikan beberapa contoh. Yang pertama, ada kata konkret salju. Kata konkret salju melambangkan kebekuan cinta atau kehampaan hidup. Yang kedua, kata konkret bunga. Kata konkret bunga melambangkan keindahan, kecantikan, wanita, dan masih banyak lagi ya kata konkret yang lainnya. Dan yang selanjutnya adalah diksi. Diksi merupakan pemilihan kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Nah, kalian harus tahu ya bahwa diksi ini erat kaitannya dengan makna, keselarasan bunyi, dan urutan kata. Dan yang keempat adalah perwajahan puisi atau tipografi. Mungkin beberapa di antara kalian baru pertama kali mendengar kata tipografi ya. Baiklah, Ibu akan jelaskan tentang tipografi.
Tipografi adalah suatu ilmu dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu. Beberapa contoh perwajahan puisi misalnya, halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tepi kanan dan kiri puisi, pengaturan barisnya, baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital, atau baris puisi yang tidak selalu diakhiri dengan tanda titik. Dan struktur fisik yang kelima adalah imaji. Imaji merupakan kata atau susunan kata yang bisa mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Kalian harus tahu ya bahwa imaji dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada imaji suara atau auditif, kemudian ada imaji penglihatan atau visual, dan yang terakhir ada imaji raba atau sentuh atau yang biasa disebut dengan imaji taktil. Struktur fisik puisi yang terakhir adalah versifikasi. Kalian harus tahu ya bahwa versifikasi dalam puisi menyangkut 3 hal, yaitu rima, ritme, dan metrum. Yang pertama kita akan membahas tentang rima terlebih dahulu. Rima adalah persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, di tengah, maupun di akhir baris puisi. Dan yang selanjutnya adalah ritme atau irama. Ritme adalah alunan yang terjadi karena perulangan dan pergantian kesatuan bunyi dalam arus panjang pendek bunyi, keras lembut tekanan, dan tinggi rendah nada. Dan yang terakhir adalah metrum. Metrum adalah ukuran irama yang ditentukan oleh jumlah dan panjang tekanan suku kata dalam setiap baris, pergantian naik turun secara teratur dengan pembagian suku kata yang ditentukan oleh golongan sintaksis. Setelah mempelajari tentang struktur fisik puisi terjemahan, sekarang kita akan membahas tentang struktur batin puisi terjemahan. Unsur penunjang puisi yang tidak tampak dalam penulisan kata-katanya disebut dengan struktur batin puisi. Nah, untuk mengetahui apa saja sih yang termasuk ke dalam struktur batin puisi ini, simak penjelasan berikut. Struktur batin puisi terdiri dari yang pertama adalah tema atau sense. Anak-anakku, tahukah kalian bahwa salah satu ciri puisi yang baik adalah mempunyai tema? Tema adalah pikiran pokok atau dasar cerita. Struktur batin puisi yang selanjutnya adalah rasa atau feeling. Rasa atau feeling dalam puisi merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa berkaitan erat dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Yang selanjutnya adalah nada atau tone. Sikap penyair terhadap pembacanya disebut dengan nada. Tema dan rasa berhubungan dengan nada. Penyair dapat menyampaikan tema dengan nada menggurui, mendikte, bekerja sama dengan pembaca untuk memecahkan masalah, menyerahkan masalah begitu saja kepada pembaca, dengan nada sombong, dan lain-lain. Dan struktur batin puisi yang terakhir adalah amanat atau intention. Gagasan dalam puisi yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya disebut amanat. Melalui isi puisi, kalian bisa menemukan tujuan penulis karya tersebut. Baik anak-anakku, selanjutnya Ibu akan memberikan satu contoh puisi terjemahan dan Ibu akan menganalisis struktur fisik dan struktur batin dari puisi terjemahan tersebut. Simak contoh berikut dengan baik ya. Heart of the heartless word. Dear heart, the thought of you is the pain at my side, the shadow that chills my view. The wind rises in the evening, reminds that autumn is near. I am afraid to lose you. I am afraid of my fear. On the last mile to Huesca, the last fence for our pride. Think so kindly, dear, that I sense you at my side. And if bad luck should lay my strength into the shallow grave,
remember all the good you can. Don't forget my love. Jiwa di dunia yang hilang jiwa. Jiwa sayang, kenangan padamu adalah derita di sisiku. Bayangan yang bikin tinjauan beku. Angin bangkit ketika senja. Mengingatkan musim gugur akan tiba. Aku cemas bisa kehilangan kau. Aku cemas pada kecemasanku sendiri. Di batu penghabisan ke Huesca, batas terakhir dari kebanggaan kita. Kenanglah sayang, dengan mesra kau kubayangkan di sisiku ada. Dan jika untung malang menghamparkan aku dalam kuburan dangkal, ingatlah sebisamu segala yang indah dan cintaku yang kekal. Baik anak-anakku semuanya, kalian sudah belajar tentang pengertian dari puisi terjemahan, struktur fisik puisi terjemahan, struktur batin puisi terjemahan, contoh serta bagaimana cara menganalisis struktur fisik dan struktur batin dari suatu puisi terjemahan. Nah, sekarang giliran kalian untuk mencoba. Carilah satu puisi terjemahan dan bahasa aslinya, tuliskan pada buku tugas kalian, kemudian lakukanlah analisis struktur fisik dan struktur batin dari puisi terjemahan tersebut. Sampai di sini video pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat belajar ya. Dan ingat, selalu jaga kesehatan. Ibu akan tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa.